Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini bersama Kak Cahya kita akan mempelajari matematika dengan materi pertama yaitu bilangan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Nilai untuk bilangan bulat positif semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Sedangkan bilangan bulat negatif semakin ke kiri maka besar nilainya akan semakin kecil. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Sekarang, bagaimana jika kita membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka? Perhatikan contoh berikut, tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47.653 dengan 8.699. Bisa dilihat, bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun yang terdiri atas 40 ribuan, 40 ribuan, lalu 7 ribuan, 600-an, 50-an, dan 3 satuan. Sedangkan untuk bilangan 8.699 hanya memiliki 4 angka penyusun yang terdiri atas 8 ribuan, 600-an, 90-an, dan 9 satuan. Nah, sekarang jika melihat dengan jumlah banyak angka penyusun saja sudah bisa disimpulkan ya bahwa 47.653 memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan 8.699. Lalu contoh kedua, tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Lihat, pada bilangan 8.592 dan 8.631 terdiri atas 4 penyusun angka yang sama. Dilihat, untuk membandingkan dimulai dari angka penyusun pertamanya, yaitu angka 8. Karena sama-sama dimulai dengan angka 8 ribuan, maka belum bisa kita simpulkan ya. Sekarang kita lihat pada angka penyusun yang kedua. Untuk bilangan pertama terdiri atas 500-an, sedangkan untuk bilangan kedua terdiri atas 600-an. Nah, di sini sudah bisa kalian simpulkan nih, manakah yang lebih besar? Ternyata yang lebih besar kuantitasnya ialah 8.631. Lalu, bagaimana membandingkan bilangan bulat negatif? Ingat pada garis bilangan bahwa semakin ke kiri nilai bilangan negatif akan semakin kecil. Contohnya, yang pertama, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Dilihat dari kedua bilangan tersebut, ternyata sama-sama tersusun atas 6 angka penyusun. Kita bandingkan mulai dari angka pertama. Dilihat pada angka pertama, kedua bilangan tersebut sama-sama tersusun atas 500 ribuan. Lanjut, pada angka penyusun yang kedua,
untuk bilangan pertama tersusun atas 40 ribuan, sedangkan untuk bilangan kedua tersusun atas 90 ribuan. Jika melihat kedua angka tersebut, maka 9 memiliki nilai yang lebih besar. Namun, karena di antara kedua bilangan tersebut termasuk bilangan negatif, ingat bahwa semakin besar angkanya atau semakin ke kiri arahnya, maka nilainya akan semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negatif 547.578 lebih besar dari negatif 595.326. Contoh yang kedua, andaikan simbol B mewakili suatu angka. Tentukan angka B agar bilangan 630B 452 lebih kecil dari 635.452. Lalu kalian jelaskan. Kita bandingkan. Ternyata kedua bilangan tersebut sama-sama termasuk bilangan positif dan terdiri atas 6 angka penyusun. Bandingkan. Untuk angka penyusun pertama dan kedua sama-sama terdiri atas 600 ribuan dan 30 ribuan. Lalu kita bandingkan pada angka penyusun yang ketiga. Angka penyusun yang ketiga, yang pertama terdiri atas huruf B. Sedangkan untuk bilangan yang kedua tersusun atas 5 ribuan. Yang diminta angka B agar lebih kecil dari 635.452, sehingga bisa kita simpulkan ya bahwa nilai B dapat dimasukkan dengan nilai yang kurang dari 5 dan B termasuk anggota bilangan bulat. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Bisa kita simpulkan bahwa soal tersebut termasuk pada penjumlahan bilangan bulat. Lalu, sekarang bagaimana jika mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan? Dimulai dari angka 3. 3 bernilai positif. Nah, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dengan garis bilangan, pertama-tama kalian mulai dari titik 0 terlebih dahulu ya. Dimulai dari titik 0, karena 3 bernilai positif, maka ia akan berjalan ke arah kanan, ditambah 4. Maka dari titik 3, ia akan berjalan 4 langkah lagi ke arah kanan, karena 4 bernilai positif. Sehingga hasil dari 3 ditambah 4 adalah 7. Untuk membaca hasilnya dari titik 0 sampai titik terakhir ya. Nah, jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang sebanyak 7 boneka. Contoh yang kedua, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Bisa kita simpulkan bahwa soal tersebut termasuk soal pengurangan bilangan bulat. Sama seperti sebelumnya, kita selesaikan dengan garis bilangan. Langkah yang pertama bagaimana? Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. 6-nya bernilai positif. Ingat, harus dimulai dari titik 0, karena 6 bernilai positif, maka ia akan berjalan 6 langkah ke arah kanan. Karena sedang senang hati, Nia memberi 2 pasang sepatunya kepada sepupunya, maka disimpulkan sepatu Nia akan berkurang sebanyak 2 pasang. Dimulai dari titik 6, ia akan mundur 2 langkah. 1, 2. Sehingga, berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Kita lihat hasilnya. Dari titik 0 sampai titik terakhir. Jadi, banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurang 2 atau 4 pasang. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang berlaku adalah komutatif atau pertukaran. Lihat bentuk sifat berikut. A ditambah B sama dengan
B ditambah A. Lalu yang kedua asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C akan bernilai sama dengan A ditambah B ditambah C. Sifat ketiga yaitu tertutup. Apabila A dan B termasuk bilangan bulat, maka A plus B juga menghasilkan bilangan bulat. Lalu apabila A, B, C termasuk bilangan bulat, maka hasil dari A ditambah B ditambah C juga menghasilkan bilangan bulat. Itulah yang disebut tertutup. Lalu sifat yang keempat, 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Lihat bentuk sifat berikut. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi, bilangan berapapun, bilangan positif ya, jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap dirinya sendiri. Lalu sifat yang terakhir, penjumlahan dengan inverse menghasilkan 0 sebagai unsur identitas. Lihat, inverse itu lawannya ya. Apabila A bilangan positif ditambah dengan A bilangan negatif, maka hasilnya 0. Itulah yang disebut dengan sifat inverse. Contohnya, misalkan bilangan A 120, bilangan B 30, dan bilangan C 70. Untuk sifat komutatif, lihat, bentuk awalnya itu A ditambah B sama dengan B tambah A. Masukkan nilai A dengan B. A 120 dan B 30. Maka akan bernilai sama jika dijumlahkan 30 tambah 120, yaitu 150. Begitupun untuk sifat asosiatif. Bentuk dasarnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Masukkan nilai bilangannya, 120 ditambah 30, lalu ditambahkan 70 akan sama hasilnya dengan 120 ditambah 30 tambah 70, sama dengan 220. Selanjutnya, untuk sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat yang berlaku, A dikurang B akan menghasilkan nilai yang sama dengan A ditambah negatif B. Lalu A dikurangi negatif B akan sama hasilnya dengan A plus B. Lalu sifat tertutup juga berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita memasuki latihan soal. Soal yang pertama, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Lihat, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, 4 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, ciri-ciri yang kedua, ada kata 9 meter di bawah permukaan laut. Yang pertama di atas permukaan laut, yang kedua di bawah permukaan laut. Kita selesaikan. Yang pertama diminta gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Maka pertama dibuat garis bilangannya terlebih dahulu. Lihat, pada angka 4, dia berada di atas permukaan laut. Kata atas ini menunjukkan bahwa dia termasuk bilangan bulat positif. Maka dimulai dari titik 0, ia akan berjalan 4 langkah ke kanan. Selanjutnya, ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Kata di bawah ini termasuk dengan bilangan negatif. Maka dari titik 4, ia akan berjalan mundur 9 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka posisi ikan hiu-hiu sekarang berada pada titik negatif 5. Untuk soal yang kedua, di mana posisi ikan lumba-lumba setelah menyelam? Ya, dia berada di posisi titik negatif 5 meter atau 5 meter di bawah permukaan laut. Contoh yang kedua, hasil dari 2 ditambah negatif 6 dengan garis bilangan adalah, kita buat, yang pertama angka 2. 2 termasuk bilangan positif, dimulai dari titik 0, maka ia berjalan 2 langkah ke arah kanan, ditambah negatif 6.
Lihat ditambah negatif 6. Maka dari titik 2, karena 6 bernilai negatif, ia akan mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasil bilangannya ialah kita baca dari titik 0 sampai titik terakhir. Maka hasil dari 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 4. Untuk contoh yang ketiga, diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Kita perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, huruf K termasuk bilangan positif dan L termasuk bilangan bulat negatif. Lalu, K tersusun dari 4 angka, sedangkan L tersusun dari 5 angka. Yang ditanya, manakah yang lebih besar? Kita buat saja permisalan. K terdiri dari bilangan angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan L termasuk bilangan negatif dan tersusun atas 5 angka. Kita buat permisalan negatif 1, 2, 3, 4, 5. Kita bandingkan. Nah, bisa kita lihat, biarpun L terdiri lebih banyak dari penyusun angka, terdiri atas 5 penyusun angka, sedangkan K terdiri atas 4 penyusun angka, namun karena L bernilai bulat negatif, ia akan tetap memiliki nilai yang lebih kecil dari K, sehingga bisa disimpulkan bahwa K lebih besar dari L. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.